بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على نبينا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Surat Ad-Duha memiliki sababun nuzul, sebab turunnya surat ini, sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Jundub radhiyallahu anhu qala abta'a Jibrilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jibril tidak seperti biasanya, telah lama tidak turun membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Jibril sering datang sebagai malaikat yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada suatu ketika lama Jibril tak kunjung turun. Faqala al-musyrikun, lalu orang-orang musyrik Quraisy mengatakan, wuddi'a Muhammad, Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya, Muhammad ditinggalkan oleh Allah. Fa anzalallah, lalu Allah pun menurunkan, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah bersumpah dalam ayat ini, dan dalam bahasa Arab ketika sebuah hal atau kabar atau sesuatu yang akan disampaikan diawali dengan sumpah, ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang akan disampaikan tersebut perlu diperhatikan. Wadduha, dan Allah bersumpah dengan waktu duha, demi waktu duha. Di dalam sumpah, sebagaimana dalam kaidah dalam ilmu usul tafsir, ada huruf qasam, di sini menggunakan waw, wadduha. Kemudian ada muqsam bihi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai objek sumpah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah boleh serta bebas bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki berupa makhluknya. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Adapun seseorang yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, ini bentuk pemuliaan dan menunjukkan mulianya makhluk tersebut. Wadduha, demi waktu duha. Dan waktu duha adalah awal dari waktu siang, awal dari waktu siang, ketika matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Wal laili idza saja, dan demi malam ketika telah menutup siang dengan kegelapannya. Perhatikan ikhwani wa ahibati fillah, sedemikian apapun kita menerjemahkan Al-Quran dan bahasa Arab, kata para ulama, tidak akan mentransfer 100% makna dan mewakili. Hanya saja min babi takribil makna, mendekatkan makna.
Oleh karena itu, ini menjadikan kita hendaknya termotivasi untuk mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa apapun ketika digunakan untuk menerjemahkan Al-Quran tidak bisa mentransfer 100% makna, hanya saja mendekatkan makna tersebut. Setelah Allah bersumpah dengan waktu duha yang merupakan awal siang ketika sang mentari telah menampakkan sinarnya, Allah ikuti ayat tersebut dengan ayat setelahnya, wal laili idza saja, dan demi malam. Idza saja bermakna idza ghattal arda wal khaliqata bi dhalamihi, dan demi malam ketika telah menutupi bumi serta seluruh alam semesta dengan kegelapannya. Perhatikan di sini Allah bersumpah dengan dua makhluknya yang bertentangan. Awal siang ketika sang mentari sedang menampakkan sinarnya, dan Allah bersumpah dengan malam ketika telah menutupi bumi dan alam semesta dengan kegelapannya. Yang para ulama mengatakan di dalam ayat ini terdapat isyarat terhadap kudratullah, maha kuasa dan maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat ke-71, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un." Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untuk kalian malam terus-menerus sampai hari kiamat, artinya tidak ada siang. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya, siapakah Tuhan selain Allah yang dapat mendatangkan sinar terang kepada kalian? Afala tasma'un, apakah kalian tidak mendengarkan ayat-ayat Allah? Lalu kemudian di ayat setelahnya, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubsirun. Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untuk kalian siang terus-menerus, sarmadan artinya terus-menerus, tidak ada malam, siapakah Tuhan yang mampu mendatangkan malam hari yang dengannya kalian dapat beristirahat? Afala tubsirun, tidakkah kalian memperhatikan? Allah ingin menyampaikan tentang mulianya waktu, baik itu waktu duha, demikian juga waktu malam. Tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya melainkan menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut dan untuk memuliakan makhluk tersebut. Lalu kemudian Allah bersumpah dengan dua waktu yang bertentangan. Yang satu menampakkan waktu duha, bersumpah dengan waktu duha di saat sang mentari sedang menampakkan sinarnya. Kemudian Allah bersumpah dengan malam hari ketika menutupi alam semesta dengan kegelapannya. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah, menjadikan malam silih berganti, menjadikan malam silih berganti sebagaimana dua ayat di surah Al-Qasas yang tadi kita bacakan. Jika seandainya malam terus-menerus tidak ada siang, siapa di antara kita yang mampu mendatangkan sinar matahari? Demikian pula ketika siang terus-menerus, tidak ada satupun di antara makhluk yang mampu mendatangkan malam dan menarik agar matahari dapat terbenam di ufuk barat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ingin menyampaikan sebuah hal yang harus diperhatikan oleh kufar Quraisy ketika mereka mengatakan bahwa wuddi'a Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Yang dalam hadis lain, sebagian orang-orang kufar Quraisy mengucapkan ungkapan yang lebih parah dari itu, yang mengisyaratkan bahwasanya ma ara syaitanak illa qad tarakak. Tidaklah aku melihat syaitanmu wahai Muhammad melainkan telah meninggalkanmu. Ucapan kufar Quraisy yang begitu buruk. Kemudian Allah turunkan ini, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidaklah meninggalkanmu. Wadda'a bermakna taraka, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Allah tidak meninggalkanmu wahai Rasul, dan Allah tidak pula membencimu. Karena orang-orang kufar Quraisy mengatakan bahwasanya Nabi SAW telah ditinggalkan dan diterlantarkan serta dibenci oleh Allah, sehingga tidak lagi ada wahyu yang turun. Lalu kemudian Allah turunkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lalu kemudian Allah berfirman di ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Faidah yang bisa kita petik
Para ulama mengatakan di antara faidah yang bisa kita petik dari 4 ayat pertama di surat Ad-Duha adalah yang pertama, ketika Allah bersumpah dengan waktu duha, ini menunjukkan mulianya waktu duha yang hendaknya kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang sahih, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, setiap persendian manusia ini ada sedekahnya. Dan Nabi SAW bersabda, yakfiha rak'atani minad duha, atau kama qala Nabi SAW, dan mencukupkan sedekah persendian manusia itu 2 rakaat salat duha. Demikian juga waktu malam, wal laili idza saja, yang 2 hal yang bertentangan ini menunjukkan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala, wa tanbihan ala ahammiyatil waqt, terdapat padanya isyarat dan peringatan akan pentingnya waktu untuk tidak disia-siakan. Sebagaimana beberapa bait syair yang saya tuliskan, wa waqtakam la'anhu bil manafi'i wa rattiban wahdhar minal madayi'i, al waqtu aghla 'indana min dhahabi ma fata lan ya'uda duna raibi, iyyaka wat taswifa fil khairati faghtanimil fursata qabla al fauti. Penuhilah waktumu dengan hal-hal yang bermanfaat. Manajemenlah waktu itu. Bukan hanya merasa bahwa yang sudah dilakukan ini bermanfaat, tetapi perlu di-manage. Pakailah skala prioritas mana yang lebih bermanfaat, serta hindarilah hal-hal yang sia-sia. Karena waktu bagi kita ini lebih berharga daripada emas sekalipun, dikarenakan waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Iyyaka wat taswifa fil khairati faghtanimil fursata qabla al fauti. Hindarilah menunda-nunda dalam kebaikan, manfaatkanlah kesempatan sebelum kesempatan itu hilang. Kemudian faedah yang kedua, para ulama menjelaskan inayatullahi azza wa jalla binabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa tathbituhu lahu, penjagaan Allah dan bagaimana Allah mengkokohkan hati nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah bersumpah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan rasulnya sebagai bentuk bantahan terhadap persangkaan orang-orang musyrik Quraisy. Kemudian faidah, walal akhiratu khairul laka minal ula, sungguh kehidupan akhirat lebih baik untukmu daripada kehidupan dunia. Bahwasanya yang ada di sisi Allah di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala, ini lebih baik untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam daripada dunia dan segala isinya. Demikian pula untuk pengikut Nabi SAW. Ketika kita mendengarkan ayat ini, bayangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketika kita sedang tersibukkan dengan dunia, kemudian ditegakkan salat, atau kita salat menghadap Allah di sepertiga malam terakhir, ketika kita membaca walal akhiratu khairul laka minal ula, bayangkan dan hadirkan bahwasanya Allah sedang berbicara kepada kita dengan wahyunya, walal akhiratu khairul laka minal ula, sungguh kehidupan akhirat lebih baik untukmu daripada kehidupan dunia. Dan kita sedikit membahas faidah yang ketiga. Suatu hari Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, ketika beliau menjadi qadhi, seorang hakim yang ternama di kota Mesir, beliau sedang berjalan, lalu kemudian melewati seorang Yahudi, dan Yahudi tersebut melihat Al-Hafidh Ibnu Hajar, salah seorang ulama besar, pengarang kitab Fathul Bari, beliau juga yang menulis Bulughul Maram. Seorang Yahudi ini melihat ini seorang Muslim, Masya Allah kehidupannya dimuliakan karena ilmu. Sementara Yahudi tersebut adalah Yahudi yang hidupnya nelongso, yang begitu sulit, makan pun susah. Lalu Yahudi tadi pernah mendengar hadis Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini seolah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Artinya sedemikian apapun seorang mukmin, dia tidak bebas karena ada batasan-batasan Allah. Ada yang Allah halalkan untuknya, tetapi ada yang Allah haramkan. Tidak semua yang ada di dunia boleh dia lakukan, dan tidak boleh dia eksekusi semuanya. Ada batasan-batasan Allah. Lalu kemudian orang Yahudi tadi bertanya. Orang Yahudi tersebut bertanya dengan kondisinya yang sangat memprihatinkan, inna nabiyakum yaqul inna dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir.
sesungguhnya Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Penjara harusnya untukmu, dan surga bagi orang-orang kafir. Harusnya surga untuk yang sepertiku. Lalu dia berprotes dan bertanya, wa kaifa dzalik wa anta fi hadha taraf? Bagaimana sementara engkau dengan kemewahan dan kemuliaan, sementara aku dengan kondisi yang sangat memprihatinkan? Perhatikan jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qala rahimahullah, ana wa in kuntu kama tara fahuwa bin nisbati li bima yahsulu lil mu'min min na'imil jannah kasijn. Aku sebagaimana yang engkau lihat, kalau dinisbahkan dengan kehidupan surga, ini hanya seperti penjara. Wa anta bima anta fi min hadzal faqr wadh-dhul bin nisbati lima yalqahu al-kafir fin nar bimanzilatil jannah. Dan engkau meskipun kondisimu sangat fakir dan hina, tapi dibandingkan dengan kehidupan yang Allah siapkan untuk orang kafir di neraka, maka ini seperti surga. Fa'ajaba al-yahudi hadzal kalam wa syahida syahadatal haq, qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Lalu kemudian ucapan tersebut, jawaban tersebut menjadikan orang Yahudi tadi terkagum dan tersadar. Kemudian akhirnya bersaksi mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia dengan kehinaan dan kefakiran, dalam kondisi dia kafir, jika dibandingkan dengan kehidupan neraka yang penuh dengan siksa, kehidupannya yang seperti itu adalah surga. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang mukmin yang berilmu, yang Allah muliakan, jika dibandingkan dengan kehidupan surga, ini hanyalah seperti penjara. Akhirnya dia pun terkesima dan masuk ke dalam Islam. Lihatlah bagaimana ikhwani wa ahibati fillah, ketika hal tersebut menjadikan seorang Yahudi masuk Islam. Dan yang jauh lebih daripada itu, bagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidur di tikar yang terbuat dari anyaman. Fa'athara fi janbih. Lalu kemudian tikar dari anyaman ini membekas di tubuh beliau. Falamma staiqadha ja'altu amsahu janbah. Ketika beliau bangun, aku pun membantu beliau untuk mengusap bekas-bekas tikar anyaman yang melekat dan membekas di tubuh beliau, sambil ibu bersedih. Wa qultu ya Rasulullah, ala adzantana hatta nabsuta laka 'ala al-hasiri syai'a? Tidakkah engkau izinkan kami sehingga kami bisa meletakkan di atas tikar anyaman ini sesuatu yang membuatmu nyaman ya Rasulullah? Sampai Umar bin Khattab hampir dengan kisah yang sama pernah menangis ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para raja di negara Romawi, Persia dan sebagainya, mereka bermewah-mewahan wahai Rasul, sementara engkau adalah Rasulullah. Lalu kemudian beliau dengan tenang mengucapkan, mali walid dunya innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Perumpamaanku dan dunia hanyalah seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan, yang hanya singgah berteduh sebentar di bawah sebuah pohon, kemudian ia pergi melanjutkan perjalanan dan meninggalkan pohon tersebut. Demikianlah seorang mukmin. Dia menyadari bahwasanya dia hidup di dunia hanya seperti seorang yang sedang menempuh perjalanan panjang, berhenti sejenak di bawah pohon untuk berteduh, lalu kemudian melanjutkan perjalanan dan meninggalkan tempat persinggahan tersebut. Nabi SAW bersabda, yang hadis ini dikisahkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku sembari memberikan wejangan dan petuah, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing dan seorang yang sedang dalam perjalanan. Orang asing, demikian apapun ya kita, kadang-kadang pergi ke negeri Yaman, kita pergi umroh, berangkat mengunjungi Baitullah, sejenak kita melihat Masjid Nabawi, meneteskan air mata.
kemudian kita melihat Baitullah, Ka'bah, tetapi kita adalah orang asing di sana. Kita adalah penduduk Indonesia yang kita pergi ke sana untuk menunaikan hajat, kemudian kita kembali ke negara kita. Hendaknya demikianlah seorang mukmin hidup di dunia. Dia menganggap dirinya hanya seperti orang asing yang singgah, dan dia adalah orang yang akan pulang ke kampung halaman yang sebenarnya, yaitu negeri akhirat. Maka hendaknya kita menyiapkan bekal dan sadar bahwa waktu kita singkat. Sampai kapan kita tersibukkan dengan dunia dan lalai? Kemudian abiru sabil, atau seorang yang sedang melakukan perjalanan panjang, seorang musafir yang seperti yang Nabi SAW sampaikan tadi, yang mungkin hanya singgah sebentar di sebuah tempat kemudian melanjutkan lagi perjalanannya. Demikianlah ikhwani wa ahibati fillah, law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma. Jika seandainya dunia sebanding dengan satu saja sayap seekor nyamuk, satu, maka Allah tidak akan memberikan minum setetes pun kepada orang kafir. Tapi karena dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah, dunia ini dinamakan dunia li'annaha dani'ah, karena dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang kafir berhak mendapatkan yang hina. Tetapi hendaknya orang mukmin menyadari bahwasanya dunia tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih buruk daripada bangkai seekor kambing yang cacat. Dengan ini hendaknya kita memahami bahwasanya dunia hanyalah tempat persinggahan, dan dunia ini hina di sisi Allah. Walaupun di hati sebagian orang-orang yang mengaku sebagai orang yang beriman, dunia ini begitu berharga. Sampai siang dan malam, tak juga cukup 24 jam, kadang ia tidak tertidur karena memikirkan dunia. Oleh karenanya di akhir majelis ini saya sampaikan sebuah nasihat indah dari seorang guru sekaligus orang tua kami, Syekh Abdullah bin Ayyash Al-Ahdal hafizahullah, menukilkan dalam kitab beliau Al-Basyair Fis Sama'il Mubashir, ucapan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, alladhi ansahu bihi nafsi wa kulla ahad an yushghila nafsahu bil ilm wa humumud dunya laysa laha nihayah wa iyyakum an tashtaghilu bi masyakilil hayah law ishtaghalna biha lama istata'na an natluba ilma. Nasihat untuk diriku dan untuk semua, hendaklah kita menyibukkan diri dengan ilmu agama, meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang untuk menuntut ilmu agama. Wa humumud dunya laisa laha nihayah, kesibukan dunia tidak akan ada habisnya. Wa iyyakum an tashtaghilu bi masyakilil hayah, janganlah terlalu larut dalam urusan dunia. Law ishtaghalna biha lamastata'na an natluba ilma, jika kita senantiasa tersibukkan dengannya, maka kita tidak akan pernah bisa menuntut ilmu agama. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Akan tetapi tidak bisa kita pungkiri betapa banyak di antara kaum muslimin yang lalai, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kebanyakan kalian lebih memilih dan mengedepankan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dalam dua bait syair saya katakan, qamat qiyamatuna wa nahnu bi ghaflatin, ya ikhwati jiddu wa la tatakasalu, la tu'thiru ad-dunya ala abadiyatin wal tadhkuru al-ukhra wa la tatajahalu. Telah pasti kiamat datang, akan tetapi kita senantiasa di dalam kelalaian. Wahai saudara-saudaraku, bergegas dan bersungguh-sungguhlah serta jangan bermalas-malasan. La tu'thirud dunya ala abadiyatin wal tadhkurul ukhra wa la tatajahalu. Janganlah kalian lebih mendahulukan, memilih dan mengedepankan kehidupan dunia dengan mengorbankan kenikmatan yang abadi di surga Allah. Wal tadhkurul ukhra wa la tatajahalu, dan hendaknya kalian senantiasa mengingat akhirat dan janganlah pura-pura tidak tahu. Banyak di antara kita yang sering mendengarkan ayat Al-Quran, bukan dia tidak tahu akan adanya kehidupan akhirat, tetapi dia lalai dan pura-pura bodoh. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun.
dan kehidupan akhirat ini lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir? Kemudian di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Allah akan memberikan karunia-Nya kepadamu yang menjadikan engkau ridha. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul-Nya, bahwasanya Allah akan memberikan karunia kebaikan dunia dan akhirat yang membuat beliau alaihi salatu wassalam ridha. Dan di antara kebaikan yang Allah segerakan untuk beliau adalah bagaimana Allah senantiasa menolong beliau, menolong dakwah beliau, hingga akhirnya banyak manusia yang masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Dan Allah janjikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaikan, termasuk dalamnya adalah kebaikan akhirat. Sebagaimana para ulama menjelaskan, Allah akan berikan kepada beliau asy-syafa'atul uzma dan maqaman mahmuda yang menjadikan beliau ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Allah pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu hingga engkau menjadi ridha. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Di ayat yang telah berlalu Allah berfirman kepada nabinya alaihi salatu wassalam, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik untukmu daripada kehidupan dunia, dan kelak Allah pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga akan membuatmu ridha. Lalu kemudian Allah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Allah memberikan perlindungan-Nya kepadamu? Beliau terlahir sebagai seorang yang kehilangan ayah sejak keluar dari rahim ibunya alaihi salatu wassalam. Ayah beliau meninggal sejak beliau berada di dalam kandungan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Allah melindungimu wahai Rasul? Lihatlah bagaimana di dalam sirah nabawiyah ketika perjuangan demi perjuangan harus dilewati dan dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak keluar dari rahim ibunya sallallahu alaihi wasallam, beliau telah kehilangan sosok seorang ayah. Lalu kemudian disusul dengan meninggalnya sang ibunda tercinta yang dengan tulus mendidik dan membesarkannya alaihi salatu wassalam. Kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, beliau pun diasuh oleh kakek beliau Abdul Muttalib hingga akhirnya meninggal pula sang kakek tercinta. Sejak dalam kandungan ayah telah meninggal dunia, lalu kehilangan pula sosok ibunda tercinta. Dan para ulama sejarah mengatakan di saat ibunda beliau meninggal, beliau berusia 6 tahun. Kehilangan ayah dan bunda di usia yang masih belia. Lalu kemudian beliau diasuh oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Dan ketika beliau berusia 8 tahun, kakek beliau pun meninggal. Demikian perjuangan yang harus dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Allah memberikan perlindungan-Nya untukmu wahai Rasul? Setelah sang kakek tercinta meninggal dunia, paman beliau Abu Talib akhirnya mengasuh beliau hingga sampai tiba saatnya beliau akhirnya menikah dengan Khadijah. Dan bahkan Abu Talib terus bersama beliau, melindungi beliau dari gangguan kufar Quraisy sejak beliau diutus menjadi Rasul. Karena keluarga Abdul Muttalib, keluarga Abu Talib dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga terpandang yang berasal dari Bani Hashim, kemudian Bani Abdul Muttalib yang disegani di tengah Quraisy, sehingga hal tersebut menjadi tempat bernaung bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika harus menghadapi ujian demi ujian di saat beliau adalah termasuk orang yang paling dicintai di kota Makkah. Namun demikianlah sunnatullah, ketika seseorang itu saleh, dia akan dicintai di tengah masyarakatnya. Tetapi ketika seseorang telah menjadi seorang muslih, seseorang yang memperbaiki
apa yang terjadi berupa kekeliruan di tengah umat manusia, mulailah orang yang tadinya dicintai berubah menjadi seseorang yang dibenci. Akhirnya gangguan demi gangguan dilancarkan oleh kufar Quraisy, tetapi bentuk penjagaan Allah adanya Abu Talib yang merupakan paman beliau alaihi salatu wassalam, sehingga kufar Quraisy tidak bisa leluasa karena mereka menyegani Abu Talib, hingga pada akhirnya ketika akhirnya beliau telah diutus sebagai Rasul, keberadaan Abu Talib yang menjadikan kufar Quraisy tidak dapat berbuat banyak. Dengan hikmah Allah, dengan ketetapan Allah bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Akhirnya paman yang selama ini membela istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha, yang selama ini mendampingi perjuangan Nabi SAW pun meninggal dunia. Di saat itu bagaimana kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW di saat Khadijah, seorang wanita salihah yang senantiasa menghibur, menjadi pelipur lara dan penyejuk jiwa, harus meninggalkan beliau alaihi salatu wassalam, ditinggalkan satu demi satu anggota keluarga, sampai pada akhirnya harus pula terpisah dengan istri tercinta dan paman beliau Abu Talib. Dan sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, di saat Abu Talib meninggal dunia dan demikian juga Khadijah, akhirnya turunlah perintah hijrah dan sangat berat hati meninggalkan kampung tercinta untuk mendakwahkan agama Allah. Demikianlah terkadang sebagian dai dimusuhi, dibenci di kampung sendiri, lalu dengan berat hati beliau pun meninggalkan kota Mekah untuk hijrah ke kota Madinah. Yang singkat cerita, ketika beliau sampai di kota Madinah, bagaimana sahabat Ansar, kaum Ansar telah menyambut beliau dengan begitu luar biasa, siap untuk mendampingi beliau berjuang mendakwahkan agama Allah, jiwa, harta dan raga. Demikianlah bentuk Allah menjaga, membela nabinya alaihi salatu wassalam. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapatimu wahai Rasul sebagai seseorang yang belum mengenal apa itu wahyu dan apa itu Al-Quran, apa itu hidayah Islam, lalu Allah memberikan kepadamu petunjuk. Para ulama sebagian mengatakan maksud dari wa wajadaka dhallan fahada, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ini semisal dengan firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran. Dan di sini Al-Quran disifati dengan ruh karena dengannya hidup hati yang telah lama mati, jauh dari Allah. Ketika telah mengenal hidayah, dekat dengan Al-Quran, betapa banyak hati-hati yang hidup kembali, mengenal Rabbnya, mengenal agama Allah. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, sebelumnya engkau tidak mengetahui wahai Rasul apa itu Al-Quran, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya yang dengannya kami memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki, dan sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Sebelum beliau diutus sebagai seorang Rasul, beliau sering menyendiri di Gua Hira karena rusaknya kufar Quraisy. Banyak kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah kaum beliau alaihi salatu wassalam. Dan di saat itu beliau belum mengenal apa itu Islam, karena di saat itu masa telah lama tidak diutus lagi seorang Rasul. Sebagian mereka jatuh dalam banyak kemungkaran, tetapi Nabi SAW berada di atas fitrah sebagai bentuk penjagaan Allah. Namun beliau belum mengenal apa itu Al-Quran, belum turun kepada beliau wahyu, sampai pada akhirnya Allah berikan hidayah kepada beliau berupa Al-Quran sebagai seorang Rasul, dan Allah berikan kepada beliau Al-Hikmah, sebagaimana Allah berfirman wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Al-Kitab di sini maksudnya adalah Al-Quran, dan Al-Hikmah di sini adalah As-Sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah turunkan kepadamu wahai Rasul Al-Quran dan Sunnah, karena berdasarkan pendapat yang benar, sunnah yang sahihah adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam,
dan Allah ajarkan kepadamu yang tadinya engkau tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sungguh karunia dan anugerah Allah terhadapmu begitu besar. Sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat yang dirajihkan banyak ahli tafsir, seperti ayat dalam surat Asy-Syura ayat 52 yang tadi kita bacakan, bahwasanya sebelum diutus sebagai seorang rasul, beliau belum mengenal apa itu Al-Quran, apa itu iman, tetapi beliau di atas fitrah. Sebagian ulama tafsir lagi mengatakan, maksud dhalan di sini, beliau pernah tersesat ketika beliau masih kecil di antara gunung dan lembah-lembah di kota Mekah, sampai akhirnya beliau ditemukan. Dan sebagian ahli tafsir yang lain, ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, innahu dhalla wa huwa ma'a ammihi fi tariqi Syam. Beliau pernah tersesat ketika beliau sedang melakukan perjalanan menuju Syam. Pada akhirnya Allah berikan kepada beliau petunjuk arah. Allah utus Jibril untuk mengarahkan langkah beliau, yang akhirnya beliau kembali dengan selamat ke kota Makkah. Dan semua makna tersebut bisa dianggap benar. Namun yang masyhur di kalangan para ulama tafsir adalah makna yang pertama. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Dan Allah mendapatimu sebagai seseorang yang memiliki banyak kesulitan dalam hidup, lalu Allah memberikan engkau kecukupan, wahai Rasul. Lihatlah bagaimana beliau ditempah jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang kokoh dan jiwa yang tidak mudah rapuh. Dari kecil, sejak mulai lahir ke dunia, sudah kehilangan sosok seorang ayah. Kemudian ketika tumbuh menjadi anak yang masih belia, meninggal pula ibunda tercinta. Lalu kemudian sang kakek yang merawatnya, ketika beliau berusia 8 tahun, selang 2 tahun sejak meninggalnya sang ibunda, meninggal pula sang kakek tercinta. Demikian ujian demi ujian. Beliau harus menggembala kambing di kota Mekah, di lembah-lembah kota Mekah. Lalu kemudian sampai akhirnya Allah berikan anugerah seorang istri salihah yang menjadi pelipur lara dan penyejuk jiwa, pun harus meninggalkannya. Alaihi salatu wassalam, paman tercinta yang selama ini membela dakwah pun meninggal, dan yang menjadikan kesedihan itu bertambah, seorang paman yang ia cintai harus meninggal di atas kekufuran, padahal beliau telah mengatakan, Qul ya ammi la ilaha illallah, katakanlah wahai paman, la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat yang akan aku jadikan sebagai sebab untuk membelamu di hadapan Allah. Namun karena di saat itu ada musuh dakwah, karena Abu Talib memiliki teman yang buruk, Abu Jahal. Abu Jahal akhirnya terus membisikkan dan mempengaruhinya, sampai akhirnya Abu Talib meninggal di atas kekufuran. Demikian beliau pun dari kecil tidaklah tumbuh sebagai seorang anak yang hidup dengan kemewahan. Beliau harus berjuang menghadapi perih dan sulitnya kehidupan untuk menempah jiwa beliau menjadi seseorang Rasul yang siap mengemban dakwah. Karena seseorang yang siap terjun di dunia dakwah, maka siap untuk berjuang karena Allah, bukan mencari dunia dalam dakwah. Kita katakan kepada mereka yang mencari dunia dalam dakwah, medan dakwah bukan medan untuk mencari dunia. Lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara makna wa wajadaka ailan fa aghna adalah bagaimana Allah memberikan karunia kepada beliau alaihi salatu wasalam, menikah dengan seorang wanita salihah, wanita yang kaya raya, tetapi tidak pongah di hadapan suaminya dengan kekayaannya, karena ia adalah wanita yang beriman kepada Allah, wanita yang tidak sombong dan tidak sering mengintervensi suaminya karena kekayaannya, tetapi seorang wanita salihah yang dengan kekayaannya dia membantu dakwah suaminya hingga akhirnya harus terpisah karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha. Lihatlah di antara bentuk Allah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu menjadikan dakwah sebagai lahan untuk mencari dunia. Allah berikan beliau karunia menikah dengan seorang wanita salihah yang meskipun ia berharta, tetapi dia gunakan hartanya untuk membantu suaminya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihalalkan untuk beliau ghanimah, yang ini tidak dihalalkan untuk Rasul dan Nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Dan para ulama mengatakan wa a'zamu min dzalik,
wa ahammu ma razaqahu Allahu azza wa jalla min ghinan nafsi wal qanaah. Dan yang lebih daripada itu adalah sesuatu yang Allah anugerahkan, yang Allah rizkikan kepada beliau alaihi salatu wassalam, berupa kekuatan jiwa dan sifat qanaah, sehingga beliau alaihi salatu wassalam senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika berlalu 2 bulan, 3 bulan, kadang 3 kali berturut-turut hilal muncul, tetapi tidak ada api yang dinyalakan. Yang ini menunjukkan betapa dakwah membutuhkan perjuangan. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila li Aisyah radhiyallahu anha, "Fama ta'amukum hina idzin?" Ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri yang sangat beliau cintai karena Allah, sepeninggal Khadijah, "Apa yang kalian makan ketika itu wahai Aisyah?" Qalat, "Al-aswadan, at-tamr wal ma'." Hanya kurma dan air. Sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kondisi beliau sampai akhirnya beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya kesenangan yang menipu, kenikmatan yang fana. Maka janganlah kita tertipu, ikhwani wa ahibbati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad, laisal ghina an kathratil 'arad, innamal ghina ghinan nafs." Kekayaan yang sebenarnya bukanlah kaya harta, akan tetapi rasa cukup yang ada di dalam dada. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah anugerahkan kepada beliau qanaah, yang padahal jika seandainya beliau mau memilih dunia, Allah bentangkan untuk beliau dunia, tetapi beliau lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sangat mengkhawatirkan kepada umat beliau bukanlah kefakiran. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya." Demi Allah, bukanlah kefakiran dan kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian, akan tetapi yang justru aku khawatirkan ketika di dunia dibentangkan untuk kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum, yang akhirnya kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan akhirnya dunia membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka, sebagaimana dunia telah membinasakan mereka. Dan di antara hikmah Allah, Allah berikan dunia kepada siapa saja, bahkan kepada orang-orang kufar. Karena betapa hinanya dunia. Dinamakan dunia li'annaha daniyah, karena dia hina di sisi Allah. Yang jika seandainya dunia sebanding dengan satu sayap seekor nyamuk saja, Allah tidak akan berikan minum kepada seorang kafir meskipun setetes air, seteguk minuman. Tetapi Allah berikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Namun Allah berikan akhirat, Allah berikan agama, Allah berikan kenikmatan iman, kelezatan bermunajat kepada Allah, rasa dapat merasakan manisnya iman, Al-Quran dan hidayah hanya kepada orang-orang yang Allah cinta. Di antara faidah yang bisa kita petik adalah janji Allah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan kaidah khitabun lin nabi khitabun li ummatihi, bahwasanya ayat yang ditujukan untuk beliau alaihi salatu wassalam demikian pula tertuju untuk umat beliau. Ini hukum asalnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketika kita membaca ayat ini, hadirkanlah seolah Allah Subhanahu wa taala juga sedang berbicara kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirat lebih baik untukmu daripada kehidupan dunia. Dan Allah janjikan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, Allah akan berikan kepada beliau kebaikan pada diri beliau di dunia dan akhirat, dan kepada umat beliau di dunia dan akhirat, hingga menjadikan beliau ridha alaihi salatu wassalam. Dan di antara yang Allah akan berikan kepada beliau adalah asy-syafa'atul uzma yaumal qiyamah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk istiqamah di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Sampai di sini wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.